Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iman alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjung agungan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Abdul Malik Nasir SPDI yang telah memberikan kesempatan saya pada pagi hari ini tentunya untuk menyampaikan proses pembelajaran di bab 5 yaitu materinya adab kepada kedua orang tua dan guru. Untuk anak-anak semuanya mohon diperhatikan dengan baik, mohon di resum apa yang Bapak sampaikan dan dibaca PowerPoint yang Bapak cantumkan di bawah ini. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu adab kepada kedua orang tua dan guru. Sebelum kita mulai, apa itu adab? Adab merupakan sebuah kesopanan atau tata cara menghormati. Ya, intinya adab itu adalah kesopanan. Nah, di sini yang kita bahas yang pertama kedua orang tua. Mengapa kita harus mempunyai adab kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua lah yang telah membesarkan kita, menafkahi kita, menyayangi kita. Apalagi bunda kita yang telah melahirkan, membesarkan, menyusui dalam keadaan susah dan bertambah susah karena telah membesar dan melahirkan kita. Jadi sudah tentu dan sudah sewajarnya lah kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua dan beradab tentunya kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masyir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Jadi di sini kita sudah ditegaskan dalam Al-Quran untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, menghormatinya serta menyayanginya. Lalu oleh sebab itu ada beberapa poin yang perlu Bapak sampaikan berkaitan dengan adab kepada kedua orang tua. Yang mana poin yang pertama yaitu dengan mencintai dan sayang kepada kedua orang tua kita. Jadi kita sebagai anak jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Jangankan untuk durhaka, untuk berkata ah saja kita dilarang. Tidak boleh berkata ah kepada kedua orang tua. Ingat yang poin pertama yaitu mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh sayangan dan ucapkanlah wahai Tuhan kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Doa ini tentunya sering kita baca ketika kita selesai sholat, kita doakan kedua orang tua kita. Lalu poin yang kedua yaitu mentaati keduanya, kecuali kedua orang tua menyuruh kita berbuat maksiat. Kita boleh menolak apa yang diperintahkan kedua orang tua kita apabila perintah itu menyuruh kita untuk bermaksiat. Kita boleh melarangnya, tapi gunakan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan. Poin yang ketiga yaitu menanggung dan menafkahi kedua orang tua. Yang keempat,
tidak menyakiti perasaan kedua orang tua dengan menjaga ucapan dan perbuatan, serta berusaha menjadi anak yang diridai oleh Allah, oleh kedua orang tua dan Rasulullah. Rasulullah bersabda, yang artinya ridho Allah ada pada keridhaan orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi silakan anak-anak dibaca di situ, dipahami, karena setelah Bapak menyampaikan materinya nanti akan ada soal yang Bapak kirimkan di ruang belajar. Yang kelima, tetap memperhatikan kedua orang tua walau sudah mempunyai istri dan anak. Yang keenam, selalu mendoakan kedua orang tua. Yang ketujuh, berbuat baik kepada sahabat orang tua setelah orang tua telah wafat. Jadi di sini kita berbuat baik dengan tetangga, dengan sahabat-sahabat kedua orang tua kita harus tetap berbuat baik. Yang kedelapan, tidak mencaci maki kedua orang tua. Yang sekarang masih apabila disuruh kedua orang tuanya masih mengatakan tidak mau, berkata kasar dan lain sebagainya, mari kita bersama-sama berubah, karena kita harus mendahulukan adab kepada kedua orang tua. Yang kelima, jangan mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan kepada kedua orang tua kita. Lalu yang poin pertama tadi adab kepada orang tua, lalu ada adab kepada guru. Setidaknya ada 11 poin, silahkan dibaca. Salah satunya itu tidak menggibahnya, mendoakan semoga diberi pahala atas ilmu yang ia ajarkan. Tentunya guru yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan, guru yang telah mengajarkan kita dari tidak ketahuan menjadi tahu, dari manusia yang tidak tahu apa-apa menjadi manusia yang mempunyai ilmu, tentunya itu semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita melakukan atau memuliakan guru kita. Selanjutnya, mengambil manfaat atas apa yang diajarkan oleh guru. Lalu menjaga adab berbicara dan diskusi dengannya. Dan selanjutnya silahkan dibaca oleh anak-anak semuanya, dipahami, dipelajari dengan baik. Lalu setidaknya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2 hal tujuan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, kalian bisa menerapkan adab kepada kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari serta mengamalkannya. Yang kedua, sama, itu kalian bisa melaksanakan adab dengan baik kepada guru, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Pesan kepada kalian, pelajari dengan baik, pahami materi yang Bapak sampaikan, karena setelah selesai ini akan ada soal yang Bapak kirimkan di ruang belajar. Dipahami dengan baik, dipelajari. Yang tidak tahu nanti silahkan ditanyakan. Kita harap semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, jaga kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.